Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ina Adrian. Kali ini saya akan share kegiatan saya pada hari Minggu siang ya. Hari Minggu yang seharusnya itu bisa digunakan full untuk istirahat bagi saya, tapi ternyata pada kenyataannya itu sama sekali tidak berlaku. Nah, ini saya sedikit mau share kegiatan siang saya dimulai dari habis sholat zuhur ya teman-teman ya. Karena sebelumnya itu saya benar-benar bermalas-malasan dulu mengistirahatkan badan saya begitu. Karena tadi malam itu saya tidurnya udah agak telat ya karena saya nyetrika malam. Nah, ini saya baru pulang dari warung dekat rumah. Belanjanya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Karena isi kulkas saya itu udah hampir kosong. Dan saya juga nggak nyetok banyak-banyak isi di dalam kulkas karena kita di rumah sekarang cuma bertiga. Dan kebutuhan untuk makan di rumah itu biasanya lebih dominannya siang sama malam. Sedangkan saya setiap harinya itu kalau sarapan saya nggak di rumah ya teman-teman. Saya baru bisa sarapan itu ketika udah sampai di kantor. Dan saya juga jarang untuk bawa bekal dari rumah ya teman-teman. Ini tadi belanjanya saya sekitar 125.000 ya teman-teman, udah termasuk beras di dalamnya. Kalau dibilang itu sedikit, tapi buat saya sekeluarga itu cukup ya. Karena apalagi sekarang di rumah cuma ada bertiga dan kebutuhan makan di rumah itu lebih dominannya siang sama malam. Sedangkan sarapan itu biasanya Pak suami juga jarang sarapan dan saya sarapannya juga di tempat kerja. Yang selalu sarapan itu cuma anak saya ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang saya beli tadi itu cuma ayam setengah ekor, ada tahu, ada tempe, ada kentang, ada ubi jalar, dan juga bawang, cabai. Nah, yang seperti itulah ya teman-teman ya. Kalau bawang ini saya selalu nggak bisa kekurangan karena boleh dikatakan hampir setiap harinya saya bikin kuah soto yang memang bumbu dasarnya itu memang membutuhkan bawang ya teman-teman. Tadi saya juga beli santan, itu harganya 5.000 dapat 2 bungkus itu. Supaya nanti kalau misalnya mau masak apapun, kalau yang butuh santan ya tinggal dibuka aja yang satunya itu ya teman-teman. Kita masukkan di freezer aja biar lebih awet dan tahan lama. Dan saya cuma beli lauknya itu cuma ayam setengah ekor dan saya nggak beli ikan ya karena berhubung hari ini Pak suami itu lagi pergi sama teman-temannya pergi mancing. Itu udah jadi agenda yang tidak bisa ditawar-tawar kalau udah mau pergi mancing ya teman-teman. Dan biasanya bawa ikan pulang, nah makanya saya nggak beli ikan lagi gitu. Dan ini sebelum disimpan saya langsung kasih garam ya teman-teman si tahunya ini supaya nanti pas mau masak itu saya nggak perlu lagi untuk kasih garam di dalam airnya. Nah, seperti ini aja kalau saya mau food prep ya. Ini ala saya. Dan ini saya lanjut mau cuci-cuci ayamnya. Dan setelah dicuci itu biasanya saya langsung rebus dengan bumbu ya teman-teman. Saya itu paling nggak bisa kalau nyimpan ayam di dalam kulkas itu tanpa dicuci ataupun tanpa direbus dulu. Apapun yang mau saya olah pasti ayamnya itu selalu saya rebus dulu. Mungkin udah terbiasa aja kali ya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ini kebiasaan saya saja atau mungkin teman-teman juga punya kebiasaan-kebiasaan sendiri gitu. Dan saya langsung mau rebus si ayamnya ini dan ayamnya sengaja airnya saya banyakin ya karena saya mau ngambil kaldunya ini untuk dijadikan bahan untuk soto ya teman-teman. Dan saya lanjut mau angkat tampuknya cabai ya teman-teman. Cabai ini termasuk yang wajib ada juga di rumah saya karena kebutuhan untuk cabai ini memang agak tinggi ya karena semuanya di rumah saya itu memang suka pedas.
Dan ini entah kenapa videonya langsung lanjut ke sini ya teman-teman. Saya nggak nyadar tadinya kalau videonya itu nggak kepencet tombol on-nya, sehingga kameranya itu nggak nyala ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, mungkin beberapa teman-teman juga pernah mengalami seperti saya, ketika udah nge-record dan ngerasa udah di-record tapi ternyata tombol on-nya itu nggak kepencet ya teman-teman. Dan saya lanjut mau beres-beres kamar. Kali ini saya mau geser-geser ya teman-teman. Sengaja videonya yang ini nggak saya skip supaya teman-teman bisa lihat gimana cara saya kalau mau geser-geser peralatan yang berat ada di rumah saya itu sendirian. Gimana caranya saya dorong-dorong itu ya seperti inilah kira-kira ya teman-teman. Makanya sesama ibu-ibu sering jadi ada candaan ya teman-teman ya, ketika pak suaminya lagi nggak ada di rumah langsung berubah menjadi Wonder Woman gitu, jadi kuat sekali, semua bisa dikerjakan sendiri. Tapi ketika suaminya ada di rumah langsung merasa lemah, tidak berdaya ya teman-teman ya. Nah seperti inilah kira-kira kalau misalnya mau geser-geser sendiri tapi nggak ada bantuan dari yang lain. Nah seperti yang dilihat di video ini. Dan saya hampir lupa, saya mau nyapa-nyapa semua teman-teman yang udah selalu support dan dukung channel saya ini dimanapun berada, baik yang udah subscribe maupun yang belum subscribe. Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan urusannya oleh Allah, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan saya mau lanjut, mau geser tempat tidur ini ya teman-teman. Semoga video ini ada manfaatnya dan semoga selalu bisa mengambil sisi positif yang ada di dalam video ini. Happy watching ya teman-teman, enjoy! Selesai dorong-dorong tempat tidur, saya lanjutkan nyapu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa saya nggak memiliki barang-barang di bawah kolong tempat tidur ya teman-teman, karena saya memang nggak suka meletakkan barang-barang di bawah tempat tidur, karena saya pernah mengalami pernah kemasukan ular dan itu berada di bawah tempat tidur, dan untungnya itu cepat ketahuan karena memang kolong tempat tidur saya itu kosong ya teman-teman. Karena itu sampai sekarang saya itu nggak pernah naruh barang-barang yang banyak, menjadikan kolong tempat tidur itu sebagai tempat penyimpanan barang. Teman-teman jangan salpok ya sama kaleng wafer yang ada di bawah tempat tidur itu bukan nggak ada manfaatnya ya teman-teman, karena saya selalu meletakkan kalau ada punya recehan saya masukin ke dalam kaleng seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya supaya nggak terasa aja ya teman-teman, lama-lama nanti bisa banyak gitu. Meskipun alas kasur ini belum terlalu lama dipakai, tapi karena saya habis geser-geser dan itu udah berdebu, saya langsung aja mau ganti spraynya ya teman-teman. Saya mau ganti supaya nanti lebih enakan aja rasanya.
Selesai sudah urusan tempat tidur ya teman-teman, saya lanjut ke meja rias saya mau rapi-rapihin sedikit saja. Saya juga nggak punya terlalu banyak peralatan make up ya teman-teman, ya sekedarnya untuk harian saja yang saya miliki. Nah, ini adalah rak kulkas saya ya teman-teman, yang bagian pintunya itu patah dan saya mau bawa ke tempat servis, mau cari gantinya, tapi ternyata tutup ya teman-teman. Dan sampai di sini video saya hari ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.